Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Small listeners, pernahkah Anda melontarkan kata I hate my boss? Mungkin sesekali pernah gitu ya. Tapi kalau berulang-ulang kali, ini kayaknya harus ada pertanyaan gitu ya. Apakah leader kita yang salah atau jangan-jangan kita yang salah seperti itu? Tetapi kalau bicara tentang seorang pemimpin di balik perusahaan yang sukses, pastinya pemimpin yang berkualitas itu harus menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Dan juga kita juga nggak pengen gitu ya dipimpin dengan sosok yang menjadi toksik. Nah, hari ini kita akan membahas toxic leadership, menghadapi dan mengelola bos bermasalah. Dan pastinya kami sapa dulu untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan kota-kota lain yang sedang menyimak perbincangan hari ini. Kembali pagi hari ini, di hari Kamis, Audrey Joanna menemani, dan seperti biasa kita sudah bersama-sama dengan narasumber kita, Pak Anthony Dio Martin. Selamat pagi, Pak Anthony. Hai Audrey dan juga smart listener dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Senang banget ya, senang pada kesempatan pagi hari ini. Seperti biasa, Kamis pagi, Kamis cerdas emosi. Dan thank you Audrey, dengan semangatnya tadi pagi sudah pagi-pagi udah membuat kita jadi bersemangat. Jadi saya juga terpengaruh semangatnya gitu. Yes dong, harus semangat ya. Walaupun mungkin cuaca akhir-akhir ini kan cukup mendung gitu ya, dan nggak terprediksi. Mungkin pagi ini mungkin boleh cerah ataupun mendung di tempat Anda gitu ya. Betul. Atau berubah lagi. Dan lokal lagi kadang-kadang cuma sepetak di sini dari rumah pas mau berangkat ke studio hujan. Sampai di studio malah terang benderang. Iya. Jadi harus sedia payung sebelum hujan dan jangan lupa makan vitamin ya, Pak Tony. Benar. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Nah, kalau misalnya kita pun small listeners mungkin pernah mengalami problematika ketemu cuaca yang suka berubah-berubah, kita juga biasanya bete ya Pak Antoni, ketemu orang yang suka berubah-berubah, apalagi atasan kita nih yang moodnya kok berubah-berubah, hari ini happy, besok marah, terus juga berubah lagi 2 menit semangat, terus tiba-tiba kayak marah-marahin kita, kan nggak jelas gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas toxic leader. Apakah hal-hal yang tadi Audrey sebut itu juga masuk ciri-ciri toxic leader? Nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya Audrey ajak Anda untuk menjawab ya atau meresponi terkait pertanyaan yang akan Audrey sampaikan. Pernahkah Anda menghadapi bos yang nyebelin luar biasa? Gimana sih perilakunya menurut Anda bos yang ngeselin itu? Silahkan ya, boleh sharing di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Dan yang pasti, smart listeners, kita masih akan menunggu respon Anda pagi hari ini. Sebelumnya kita tanya dulu ke Pak Antoni. Kenapa sih kita bahas toxic leader, apalagi ini masih mendekati masa pemilu nih, Pak Antoni? Betul. Jadi memang sengaja selama beberapa minggu ini, smart listener, kalau Anda perhatikan tema kita ini request by audience. Pak, lebih banyak dibahas deh seputar soal pentingnya kepemimpinan, karena kalau kita bicara tentang kepemimpinan itu kan dari berbagai level. Level paling rendah level pemimpin di keluarga, pemimpin di perusahaan, organisasi, sampai level pemimpin negara. Ya, semua ini bicara tentang pemimpin. Nah, pada kesempatan ini karena juga menjelang Pilpres, bagus juga kita ngomongin seputar soal kepemimpinan ini. Dan secara khusus memang saya ingin sharing cerita kembali. Ini buku yang saya tulis beberapa tahun silam. Judulnya adalah Toxic Leader. Dan ini termasuk salah satu buku bestseller saya. Sekarang ini dalam kondisi habis dan sedang dicetak ulang. Ya, nah saya ingin menginspirasi dan mengingatkan kembali smart listener dengan apa sih ciri dari toxic leader dan bagaimana kalau seandainya seperti kata Audrey tadi, kita punya atasan yang seperti itu yang bikin bete, yang mood nyambutan, bikin kita capek gitu. Dan bagaimana kita menyikapi situasi seperti itu, karena kita bisa saja menghadapi. Dan mudah-mudahan saja doa kita sih, ya siapapun yang terpilih jadi presiden kita, jadi wapresnya kita, bukan yang toksik. Amin. Ya, karena nasib kita 5 tahun ke depan ada di tangan mereka. Ada di tangan mereka, betul. Oke, jadi setelah tadi bicara tentang pilpres, pilkada yang juga menjadi unsur ya kita membahas ini, terus juga pastinya dengan permintaan smart listeners, mungkin ada kali ya respon-respon ataupun komentar yang disampaikan teman-teman nih terkait dengan topik ini, Pak Antoni, sebelumnya. Iya, betul. Nanti kita saling bergantian membaca kali ya, karena ini udah masuk nih.
dari kemarin-kemarin ketika kita melontarkan bahwa topik ini akan jadi bahan kita. Ini ada komentar dari Amanda. Oke. Dari kota J katanya. Oh, J-Town. J-Town. Aturan pertama, bahwa atasan kita selalu benar. Aturan kedua, kalau atasan salah, lihat lagi aturan pertama. Aturan ketiganya, kalau menyaksikan aturan pertama, silakan join atau tinggalkan atasan Anda. Oh, mengerikan ya. Amanda, ya di kota J. Nah, ada juga dari Lisna Bandung yang bilang begini. Ketika saya ingat ketika saya buka bukunya Pak Antoni yang Toxic Leader, saya dibikin senyum-senyum sendiri sama isinya. Banyak sekali penggambaran contoh berkenaan dengan seorang toxic leader. Kita bisa tahu sekaligus belajar untuk tidak menjadi pemimpin yang toxic. Benar. Jadi hari ini kita bicara tentang situasi organisasi karena ternyata problem di Indonesia ini kalau kita dengar kisahnya, apalagi kalau kita melakukan coaching, ketemu, kan dikatakan 75% orang tidak meninggalkan organisasi bukan karena beban pekerjaan yang berat, tapi karena meninggalkan atasannya. 75%. Oke, itu cukup besar ya? Besar loh, ya. Nah, artinya kita mengatakan bahwa ketika bos itu beracun, dia akan menciptakan lingkungan yang beracun. Dan ketika lingkungan itu beracun, akhirnya kemudian itu membuat orang jadi nggak betah. Akhirnya kita kehilangan banyak orang bagus karena lingkungan beracun yang kemudian diciptakan itu. Makanya bagaimana sedini mungkin betapa pentingnya pengaruh dari seorang toksik, seorang pimpinan ini. Apalagi kalau toksik, wah itu dampaknya bisa sangat parah, ya, gitu. Oke, jadi ini beberapa ya, Pak Antoni ya, yang sudah masuk. Betul. Ini ada juga sebenarnya ada workshop mandiri sih. Bos Anda brengsek, dibilang baguslah dari dia Anda bisa belajar kelak jadi bos. Jangan melakukan hal yang seperti itu. Betul. Thank you buat rekan kita dari workshop mandiri. Ya, ini ada juga dari Jose Batam. Aku ingat kata Pak Antoni di seminarnya, sekitar 10% dari gaji Anda dibayar untuk menghadapi berbagai orang sulit di kantor, termasuk bos Anda. 10%. 10%. Jadi dari gaji kita jangan terlalu sombong banget. Lihat dulu komponen gaji kita 10%. Kita dibayar khusus buat menghadapi bos yang seperti itu. Jadi gue udah dibayar. Terus dada aja ya. Tapi yang pasti ini akan menjadi hal yang membuat kita mungkin akan sulit produktif jika leader kita sendiri itu tidak sebaik, senyaman ataupun seideal itu ya, Pak Antoni ya. Apalagi mungkin masuk ke kategori toxic. So setelah ini kita akan bahas sebenarnya seberapa serius sih toxic ini gitu ya, toxic leader, karena sampai Pak Antoni pun jual bukunya dan bahkan bestseller gitu ya. Tadi juga pendengar kita sempat respon mengingat buku ini gitu. Sebenarnya apa trigger utamanya dulu ketika menulis itu? Apakah memang isunya cukup besar? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, smart listeners, tetaplah bersama kami dalam Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya,
kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Kita sambung Smart Listeners perbincangan dalam Smart Emotion. Kalau Anda tonton tadi di sesi yang pertama, Pak Antoni itu sempat menulis buku Toxic Leader ya Pak Antoni ya. Betul. Mungkin boleh ditunjukin lagi. Nah, Ini satu buku yang sangat bestseller ya, yang mungkin salah satu dituliskan Pak Antoni. Tahun berapa Pak Antoni? Ini kalau nggak salah ada berapa tahun ya? Lumayan lama loh. Oke. Yes, mana nih? 2000. Terbit 2015, berarti 2015. udah 9 tahun. Wow, 9 9 tahun. Ya. Terus aku jadi penasaran gitu. Ya. Kalau ngomongin toxic leader mungkin akhir-akhir ini baru naik gitu ya. Tapi 2015 Pak Antoni sudah mulai nulis ini. Ya. Why? Apakah memang isunya sudah bermunculan di masa-masa itu atau memang sekarang karena sosial media orang jadi lebih Betul. aware gitu? Betul, dan beritanya lebih cepat tersebar kan ketika Oke. perlakuan buruk itu diterima dari bawahan oleh atasannya gitu, dilakukan oleh atasannya Ya. gitu. Nah, jadi gini, kalau kita perhatikan beberapa catatan penting, kenapa ini penting untuk jadi perhatian kita. Kan beberapa riset, misalnya contoh, saya punya data statistiknya, Oke. data-data ini menarik, jadi bahan refleksi buat kita. Di studi di University of Florida, itu sampai mengatakan bos yang brengsek, karyawan, maka dampaknya adalah karyawan akan cenderung melakukan kesalahan yang disengaja dibandingkan dengan bosnya baik-baik aja. Ya, bos baik-baik aja sekitar 60% kesalahan terjadi, tapi ketika bosnya bermasalah, ya, dalam tanda petik tadi yang bermasalah tadi, itu sampai 30%, bayangkan. Ya. Nah, ini yang disebut dalam istilah psikologi industri itu namanya counterproductive work behavior. Jadi counterproductive work behavior itu adalah perilaku di tempat kerja yang kontraproduktif. Oke. Ya. Nah, jadi dampaknya bisa jadi bandingan 6:30%. Dan under boss yang bagus dan jelek, kerja bagus dan kerja tidak bagus itu perbandingannya 9% dibanding 33%. Wow, oke. Ya. Jadi ketika bosnya buruk cuman sekitar 9%. Yes. Tapi ketika bosnya baik, itu yang kerjanya bagus bisa sampai 33%, ya. Jadi lebih maksimal gitu. Ya. Bayangkan. Bahkan penelitian di Gallup sejak tahun 2007, ya, dan beberapa tahun ke depannya, itu tahun 2007 loh, bayangkan. Oke. Dia sampai sekarang masih ini. Ternyata 24 sampai sekitar 30%. Jadi angka terbesarnya 30%. Punya keinginan kalau ditanya apa sih salah satu harapannya pingin pecat bosnya. Ya, kalau punya kesempatan. Oke. Ya. Dan sebenarnya sejak April 2014, dan itu juga melatar belakangi kenapa buku ini diterbitkan juga adalah Harvard Business Review waktu itu memang lagi getol-getolnya bicara mengenai toxic leader gitu, ya. Nah, itu menjadi isu global dan isu nasional sampai sekarang. Jadi isu ini masih terus-menerus dikupas dan dibicarakan. Ya. Nah, itu sebabnya kenapa saya pikir bagus juga pada kesempatan pagi hari ini di ngobrol pintar kita itu, ya udah kita ngobrolin aja seputar gosipin tentang ciri atasan. Saya yakin mungkin pasti banyak listener di sini yang bisa mengingat, dulu aku pernah lo punya atasan seperti itu, makanya aku tinggalin aja organisasiku, misalnya. Atau mungkin yang sekarang lagi bersedih hati karena ketika kita membahas ciri-cirinya nanti mungkin bisa merasakan, ini mirip banget dengan yang aku rasakan sekarang gitu. Relate gitu ya. Relate banget, ya. Nah, kita nanti akan bicara tentunya ya, apa yang mesti disikapi kalau seandainya kita berada dalam lingkungan yang seperti itu, what you can do, ya. Tapi paling nggak kita harus bicara dulu ciri-cirinya, Audrey. Betul, karena kalau kita ngomongin toxic leader, mungkin pendengar kita juga banyak yang leader gitu ya Pak Antoni. Yes, ini betul. juga harus merefleksikan diri juga sih menurut Audrey gitu. Jangan sampai kemudian menunjuk jari ke orang lain, lupa bahwa ada jari juga yang menunjuk pada diri mereka. Jangan-jangan ciri-ciri ini sangat-sangat lekat dengan Anda. So kita penting ya untuk tahu
sebenarnya ciri-ciri toxic leader itu seperti apa dan Iya. gimana sih kalau misalnya kita yang jadi leadernya, apa yang harus kita perhatikan dari dalam Iya. diri kita? Silakan Benar. Pak Antoni. Oke, benar loh. Jadi seringkali ini sebelum kita bicara mengenai cirinya, kadang di kelas itu kadang Yes. ada peserta yang benar udah dikomentari itu Pak sama HRD itu ciri-ciri yang ini. Tapi pada waktu dia belajar, dia tidak merasa dirinya bermasalah, malah Gitu, menurut iya. saya kenal Pak ada yang bermasalah pada Merasa dirinya yang dirinya jadi benar ya. targetnya gitu. Iya, ya. iya. Nah, yuk apa sih ciri-ciri dari toxic leader ini, smart listener? Ya, di buku saya ini saya mengingatkan kembali bahwa saya membahas mengenai 7 ciri dari toxic leader ini. Ya. Jadi ini jadi pembelajaran, jadi pemahaman dan banyak hal yang sebenarnya berkembang juga. Karena kalau kita bicara tentang ciri toksik ini, ciri yang pertama itu adalah ciri bagaimana seorang pemimpin itu akhirnya tidak memperhatikan yang di bawah, lebih sibuk berurusan yang di atas. Oke. Istilah yang saya pakai adalah totem pole management. Totem pole itu adalah patung Indian yang disusun-susun, ya. Jadi biasanya yang kalau kita perhatikan, smart listener, kalau Anda punya kesempatan cari di Google, itu kan gambarnya adalah patung yang disusun itu adalah biasanya orang yang disusun-susun Oke. gambarnya. Ya. Ya, paling enak adalah yang di atas. Yes. Ya, yang paling kasihan itu yang Di bawah. Betul. Nah, gaya orang toksik ini adalah seperti itu. Mhm. Jadi dia akan cenderung menginjak ke bawah, cenderung akan menjilat ke atas. Itu yang disebut dengan totem pole management. Oke. Jadi akhirnya dia jarang mau meluangkan waktu untuk anak buahnya, ya, terlalu sibuk untuk meluangkan waktu buat anak buahnya, Ya. sibuk mengurusi atasannya, sibuk dengan agenda meeting lah, urusan sama atasannya. Sementara urusan dengan timnya, divisinya dan unit kerjanya itu sendiri seringkali terabaikan. Ya. Ya. Nah, ini yang kita katakan sebagai ciri yang pertama. Karena bagi dia adalah nggak terlalu penting anak buahnya, yang penting adalah ini adalah salah satu bentuk egoisme dia juga sebenarnya. Ya, yang penting adalah saya, kinerja saya, ambisi saya, cita-cita saya, bagaimana saya bisa membuat diri saya semakin, kalau Baik, kita ya. bicara panjat sosial kan, Betul, terlihat lah pokoknya ya. makin tinggi, makin tinggi gitu loh. Ya, Oke. itu Ini gaya ciri pertama. ciri yang pertama, Ciri gitu pertama, ya. betul. Next, ciri yang Ya. berikutnya ada apa, Pak Antoni? Nah, ciri kedua dari toxic leader yang saya tulis adalah dia kemudian menciptakan atmosfer kerja yang tidak menyenangkan. Iya dong. Maka sampai seringkali terjadi banyak anak buah yang kemudian berkata begini, Oke. kayaknya lebih nyaman deh, lebih enak deh, lebih seru deh kalau bos kita nggak ada di sini. Ya. Oke. Atau kita bilang, bos lagi Nggak sakit ada ya, nih, bos lagi iya. nggak ada ya. Hore, kayaknya lebih nyaman ya, lebih bergairah, kita lebih bersemangat Bebas ketika gitu ya. bosnya kagak ada. Nggak ada. Nah, ini juga merupakan ciri yang ketiga. Jadi atmosfer kerja jadi sangat tidak menyenangkan. Yes. Ya, dia bisa yang disebut dengan situasi yang tidak menyenangkan itu bisa jadi dia bisa menciptakan kayak konflik, situasi satu dengan lain tidak bekerja sama dengan baik. Ya. Nah, lingkungan seperti itu yang tercipta oleh pimpinan-pimpinan yang model seperti itu. Ya, dan akhirnya kemudian bisa juga terjadi rasa percaya antara tim yang satu, kerjasama satu dengan yang lain itu hampir tidak ada dalam lingkungan yang seperti itu. Ya, orang merasa nggak nyaman, orang merasa ini like dislike terjadi, dia sukanya dengan siapa, akhirnya kemudian tim mana cocok dengan siapa, dan itu sangat menjamur dalam lingkungan orang seperti itu. Jadi lingkungan benar-benar atmosfer kerjanya jadi nggak menyenangkan. Orang dicurigai, orang merasa nggak dipercayai, ada yang disukai, ada yang tidak disukai, ada anaknya bos, ada yang bukan anaknya bos gitu, ada yang menjadi bagian dari, jadi sangat tidak menyenangkan. Ya, kalau gini, smart listener, kalau kita bicara mengenai apa yang dikatakan oleh John Maxwell itu kan kepemimpinan itu kan punya 5 level. Yes. Ya, jadi 5 level kapan-kapan nanti kita bahas Oke. tentang 5 level ini. Nah, Aha. level pertama itu adalah namanya posisi. Oke. Ketika seorang pimpinan dapat posisi, tapi itu baru level 1. Oh, Nah, wow. Oke. jadi toxic leader ini biasanya cuma di level 1. Dia nggak naik ke level 2. Level 2 itu apa? Level 2 itu dapat permission. Jadi nggak dapat pengakuan dari anak buahnya. Anak buahnya tidak merasa bahwa itu atasannya memimpin Oke. dia. Ya, level ketiga adalah production. Oke. Ya, level keempat adalah people. Level kelima adalah personhood. Oke. Ya,
Jadi level pertama adalah dapat posisi, level kedua adalah diakui, level ketiga adalah menghasilkan, level keempat adalah ketika dia mendidik orang-orang, dan level kelima adalah dia menjadi warisan yang diingat. Nah, untuk sampai 5 itu nggak gampang. Nah, seorang toxic leader ini bahkan dia nggak naik sampai ke level 2 gitu. Oke. Dia level 1 cuma dapat posisi, tapi nggak pernah dapat pengakuan. Ya. Bahkan kadang-kadang bisa jadi sih, malah hasilnya belum ada gitu loh. Tapi kadang-kadang bisa juga sebaliknya sih, hasilnya luar biasa. Oke. Tapi ya itu banyak orang terluka dengan hasil yang seperti itu. Jadi kebayang nggak sih, tidak menyenangkan, orang akhirnya nggak betah. Salah satu paling gampang untuk mengetahui kalau itu adalah toxic leader adalah bongkar pasang. Bongkar pasang. Orang keluar masuk, turnover-nya sangat tinggi, itu mungkin bisa jadi Indikasi ya, indikasi betul bahwa ini berada di lingkungan yang toksik gitu. Ya. Oke, kayaknya sampai di situ aja dulu Pak Antoni ya. Yes. Jadi tadi yang Boleh. pertama ada totem pole management dan Ya. yang kedua yang atmosfer Atmosfer kerjanya kerja. tuh kok kayaknya beda gitu ya. Agak Ya. horor kalau mau kerja. Ya. Biasanya tuh kerasa ketika kita bangun tidur mau kerja kayak aduh males banget lagi ketemu dia gitu ya Yes, Pak Antoni betul. ya. Salah satu Iya betul. indikasi tuh. Bangun pagi aja rasa mau berangkat kerja aja, Aduh. ketemu membayangkan mukanya aja rasa udah Iya. capek banget Betul, langsung pengen tarik Iya. selimut lagi gitu ya, Yes. tapi kan nggak bisa, harus bekerja gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, mungkin masih ada beberapa tips ya untuk Yes. kita bisa refleksi ataupun mungkin mengamati kira-kira di sekitar kita ada nggak sih sosok-sosok seperti ini, sehingga mungkin ya kalau kita bisa punya kesempatan remind, kita bisa Ya. remind gitu ya, apalagi mungkin orang-orang terdekat yang kita sayangi. Setelah ini Betul. kita akan bahas lebih lanjut. Anda juga masih boleh berkomentar, small listeners, kira-kira menurut Anda bos-bos yang nyebelin luar biasa itu perilakunya seperti apa sih? Silakan ya di 0812 11 12 959 atau juga Anda bisa pergunakan live chat YouTube kami karena kita sedang mengudara di YouTube Smart FM. Kita ucapkan selamat datang juga untuk Anda yang menyaksikan Yes, di YouTube. betul. Kalau begitu jangan kemana-mana, small listeners, tetaplah bersama kami dalam Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Kita sambung lagi small listeners, toxic leader. Ini menjadi hot issue ya, karena memang sekarang tuh banyak banget kalau misalnya Audrey lihat dari teman-teman Audrey gitu ya Pak Antoni ya, Ya. yang mungkin baru resign, ya banyak memang alasannya karena, duh leader gue nih nggak seru, nggak Ya. ini, nggak bisa memberikan ruang untuk kita dan lain sebagainya, toxic betul. gitu ya aliasnya ya. Tapi yang pasti ini menjadi refleksi juga untuk kita para leader, apakah kita masuk dalam kategori toxic
atau kayaknya masih ada kesempatan untuk berubah gitu ya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang dua ciri ya. Betul. Masih ada beberapa lagi yang bisa kita pahami lagi, Pak Antoni. Mungkin Ya. boleh dilanjutkan untuk yang ketiga. Oke. Silakan. Totalnya ada 7 ciri. Oke. Ya. Jadi kita udah menyebutkan dua. Tadi totem pole management sama dia Atmosfernya tidak menciptakan menyenangkan. atmosfer kerja yang sangat tidak menyenangkan. Dan yang ketiga adalah dia menghargai orang yang loyalitasnya tuh buta. Oke. Jadi jangan bertanya apapun, kamu disuruh kamu kerjakan, jangan banyak membantah. Maka dia orang yang anti dialogis. Oke. Ya, sulit untuk bersifat dialog. Jadi kalau ada yang menentang, ada yang nggak setuju, pendapat. iya, dan dia sangat tidak senang dengan model seperti itu. Ya, Maunya semua nurut gitu ya. harus berarti ya? nurut. Yes man, yes ma'am, yes sir. Nah, Oke. itu dia senang banget dengan orang-orang seperti itu. Nah, orang-orang seperti itu yang dia promosikan. Akhirnya dia dikelilingi orang yes man semua gitu, ya. Nah, terus kemudian ciri keempat yang juga menjadi bagian orang toksik itu adalah dia kemudian banyak menciptakan rasa bersalah dan rasa takut dan rasa bersalah. Jadi kalau dalam pelajaran kecerdasan emosional itu yang disebut dengan emotional blackmail. Oke. Ya, menciptakan rasa bersalah, rasa takut, dan itu yang dia kembangkan kepada anak buahnya. Jadi anak buahnya takut untuk bikin salah, bisa dimaki-maki, bisa dimarahi, atau dengan ancaman untuk dipecat. Jadi orang bekerja dalam ketakutan, orang takut bikin salah. Sedikit aja, misalnya mau perubahan apapun dan sebagainya, aduh sebentar ya saya mesti tanya sama bos saya. Jadi bayangkan dalam lingkungan seperti itu bagaimana kreativitas akan muncul. Nah, segala sesuatu diatur, dikendalikan oleh dia. Semua orang berada dalam ketakutan, kekhawatiran akan bikin salah. Ya, itu juga menjadi bagian dari ciri-ciri yang toksik orang-orang leader yang toksik. Nah, berikutnya adalah nomor 5 yang saya ingin katakan adalah sebenarnya under orang toksik ini yang kita seringkali salah duga adalah di awal-awal mungkin terjadi lonjakan pencapaian. Karena kan paksaan, ketakutan, pecutan, itu membuat orang mau nggak mau, sama seperti kayak kita lihat kuda aja kalau dipecut itu kan pasti larinya kencang banget. Betul, tapi itu kan sesaat. Betul. Untuk jangka panjang akhirnya performanya kemudian menurun. Dan itu yang terjadi di lingkungan orang-orang toksik. Ya, di lingkungan yang leadernya toksik juga. Jadi dalam jangka panjang hasilnya menurun. Karena apa? 1, orang kecapean. 2, orang-orang bagus kemudian pergi. Ya, ini nomor 5. Nomor 6 yang dalam ciri kita adalah dia senang menciptakan situasi yang penuh kabut. Jadi nggak transparan. Apapun yang dia lakukan membuat orang berduga-duga sebenarnya apa sih? Dan nggak ada penjelasan apapun. Ya, kadang lebih parah lagi kalau dia berusaha untuk jadi populis. Enggak kok, itu bukan saya kok. Bukan saya membuat keputusan itu. Si ini kok, big boss di atas yang mengharuskan saya harus seperti itu. Jadi dia menciptakan situasi, enggak kok, saya nggak pernah ngomong seperti itu loh ya. Kamu salah nangkap mendengar dengan apa yang saya katakan. Jadi suasana penuh kabut, ya nggak pernah transparan gitu. Dan terakhir, nah ini yang agak riskan dari toxic leader itu adalah kalau dalam kondisi kepepet dia bisa menghalalkan apapun gitu, untuk mencapai tujuannya. Ya, nah kalau udah kayak begitu, bahkan kadang-kadang, bisa dia ikut seminar, ikut training. Nah, semua bahan training itu dipakai untuk mempertobatkan karyawannya, padahal dia sendiri harusnya bertobat gitu. Ya, dan dia bahkan kadang-kadang nggak segan-segan menggunakan kitab suci dan sebagainya untuk menasihati orang. Padahal harusnya yang dinasihati ada dirinya sendiri. Nah, itu beberapa ciri yang saya bahas di dalam buku Toxic Leader pada awal-awal tahun ini yang saya pikir jadi peringatan juga buat kita. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita harus berhati-hati dengan pemimpin-pemimpin yang punya kecenderungan seperti itu. Ya. Jadi harus berhati-hati dan mungkin telisik lebih lanjut gitu ya, Pak Antoni ya, supaya kita nggak salah pilih kucing dalam karung katanya. Betul. Bayangkan kalau di level negara, kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang model seperti itu. Iya deh kan, mulai dari ciri yang pertama, yang nggak pernah ngurusin rakyat, ngurusin yang di atas doang gitu kan, untuk kepentingan dia sendiri. Jadi menciptakan negara yang jadi nggak menyenangkan, ya, dipenuhi dengan dikelilingi orang-orang kabinet yes man semua gitu kan, kemudian menciptakan rasa teror gitu, ya.
Bayangkan, saya jadi ingat dengan kisahnya itu. Saya pernah ceritakan tentang Papa Doc tahun 1957. Oke. Bagaimana dia seorang dokter, memberikan kesan yang begitu baik, luar biasa, brandingnya tuh keren. Setelah terpilih 30.000 rakyat Haiti dibantai di bawah pemerintah dia. Makanya jangan sampai kemudian kita salah memilih gitu. Ya. Mestinya berhati-hati. Intinya seperti itu sih gitu. Ya, karena masih ada Ya. debat capres sekali lagi, mungkin Betul. bisa dipikirkan Betul. dari situ ya, Pak Antoni ya. Jadi kita bisa menilai juga. Yes. Oke, ini aku ke pertanyaan ya, Pak Antoni ya, izin ya. Ini ada Ibu Siskana. Yes, Bu Bu Siskana yang ada di Yogyakarta. Selamat pagi, Pak Antoni. Hai Jogja. Yes. Kebetulan saya sebenarnya sudah ada isu-isu mau diangkat sebagai leader gitu ya. Tapi setelah mendengar topik ini saya jadi takut. Apakah nantinya saya akan punya kecenderungan menjadi toxic leader. So apa sih sebenarnya yang menyebabkan orang itu kok bisa jadi leader yang toxic? Apakah karena tekanan kerja atau mungkin karena memang fase itu tuh kita kesepian juga ya Pak Antoni ya, jadi kita cukup melampiaskan atau seperti apa? Oke. Ini menarik ya, pertanyaan dari Jogja. Justru pengalaman saya adalah pada saat ketika orang khawatir apakah saya akan toksik atau enggak, biasanya justru orang itu yang terbebas dari toksik. Good berarti Iya kan? Betul. Yes. Karena biasanya pemimpinnya toksik, dia nggak akan pernah menanyakan seperti itu. peduli ya? Iya, nggak peduli. Oke. Enggak, perasaan saya bukan gitu. Ya, justru pada saat ketika kita menanyakan, jangan-jangan nanti kalau saya ketika saya diangkat, saya jadi pemimpin, saya bakal jadi seperti itu. Enggak. Anda udah punya rank tersendiri gitu ya, untuk membatasi Anda. Nah, pertanyaannya adalah kenapa toxic leader seperti ini muncul? Satu, karena they know that's the only way untuk memimpin. Mereka tidak melihat cara yang berbeda. Dan bisa jadi karena dia memodel atasan sebelumnya, isinya juga model seperti itu. Jadi dia oke, untuk jadi pemimpin yang bagus harus seperti itu. Maka aku juga mau seperti itu. Maka kemudian that's the only way yang dia ketahui. Yang kedua bisa juga karena dia tahu cara itu, karena dengan cara seperti itulah dia melihat sebuah kekuasaan itu dilanggengkan. Maka dia merasa bahwa supaya aku dihormati, supaya aku bisa mencapai apa yang aku inginkan, berarti gaya ini yang harus aku pakai. Makanya kemudian dia menggunakan cara itu. Yang ketiga bisa jadi karena apa? Sakit hati juga sih. Jadi dulu dapat perlakuan yang buruk dari atasan seperti itu, akhirnya kemudian dia berkata, saya juga lain kali nanti ketika saya jadi pemimpin, saya juga akan melakukan hal yang sama. Nah, ditambah berbagai situasi kayak orang seperti ini tidak pernah dapat feedback, tidak dapat masukan. Seperti yang saya bilang, karena dia dikelilingi orang yes man. Menurut kalian saya itu bagus nggak? Keren banget Pak. Ibu, bagus banget. Stop. Semua mengatakan hal seperti itu kepada dia. Ya udah, dia akan terus-menerus menjaga perilakunya seperti itu. Jadi Ibu Siskana nggak perlu takut, khawatir ya. Kalau sudah ada awareness seperti itu, kayaknya itu it's a good thing ya, Pak. It's a good sign, betul. Bahwa Anda akan jadi pemimpin yang mudah-mudahan, insya Allah kita akan menjadi seorang pemimpin yang jauh lebih luar biasa. Amin. Yang bukan toksik. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke respons Smalisoners. Tadi kita sudah menanyakan ya, kira-kira pemimpin yang menyebalkan versi Smalisoners itu yang gimana sih? Kita langsung ke Palembang, Pak Antoni dari Pak Burhanuddin. Kalau dari Palembang sendiri mengatakan leader yang suka mempush kita ya di luar jam kerja, itu saya kadang suka bingung gitu. Ketika jam kerja justru mereka ghosting kita dan menghilang, nggak tahu kemana gitu ya. Tapi setelah usai jam kerja, bahkan tengah malam pun saya pernah ditelepon untuk menyelesaikan proyek. Jadi menurut saya itu sudah masuk kategori menyebalkan, Mbak Audrey, Pak Antoni. Tapi nggak tahu itu toksik atau enggak gitu ya. Tapi bisa jadi gini, Palembang ini bisa jadi cara bos untuk menguji ujian mental. Ini seberapa serius dia melakukan pekerjaan. Jadi sengaja pada jam kerja menghilang, nggak bisa dihubungi. Ya, karena itu kan kewajiban melakukan pekerjaan di jam-jam kerja. Tiba-tiba setelah jam kerja, Anda dihubungi. Nah, itu ujian itu. Untuk mengetahui seberapa besar komitmen Anda dengan pekerjaan Anda. Betul. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ke Jakarta Selatan. Ada Ibu Cecil. Kalau Ibu Cecil mengatakan, saya pernah bekerja di salah satu company. Tim saya tidak pernah diapresiasi ketika
reach sebuah project gitu ya, dan justru kita malah dimarah-marahin terus Pak Antoni. Oke. Padahal achievementnya cukup baik gitu ya. Ya. Bahkan divisi yang lain pun juga mengapresiasi, tapi leader sendiri nggak mengapresiasi tuh rasanya sedih banget gitu. Ya. Menurut saya itu salah satu hal yang Oke. toksik ya, Ya. ketika seorang leader tidak bisa mengapresiasi timnya, justru bahkan menyalahkan timnya. Gimana nih Pak Antoni? Ya, thank you Bu Cecil, Jakarta Selatan ya. Menarik, karena gini Bu Cecil, ada pemimpin yang kadang memang secara pribadi sulit buat dia untuk mengapresiasi. Oke. Satu, karena mungkin dia dibesarkan di lingkungan yang Keras ya? keras dan tidak terbiasa untuk mengapresiasi. Saya ketemu loh mereka-mereka yang bilang, Pak Antoni, saya bukan tipe pemimpin yang gampang murah hati untuk mengucapkan hebat lu ya, keren lu ya. Karena buat dia adalah itu semestinya gitu. Oke. Karena saya juga khawatir ucapan seperti ini malah membuat orang besar kepala dan kemudian malah performance-nya turun gitu. Yes. Nah, ada pemimpin yang seperti itu yang harus kita maknai. Betul. Sudahlah gitu. Tapi buat saya adalah gini, memang ada juga pemimpin yang kenapa dia sulit untuk menghargai, karena kalau di dalam teorinya kecerdasan emosional ada teori namanya gayung dan ember gitu. Gayung dan ember. Gayung dan ember ya, Donald Clifton. Jadi dia mengatakan begini, ketika ember itu adalah sesuatu rekening emosi orang pribadinya. Ketika dia kurang, itu adalah hal-hal baik pada dirinya. Ketika dia kurang, maka dia sulit untuk memberi. Oke. Karena dia sendiri kekurangan. Nah, seringkali leader yang dia sendiri kekurangan, biasanya akan mengalami kesulitan untuk mengapresiasi, menghargai. Kalau nggak percaya Bu Cecil, coba deh Anda telisik latar belakang si leader Anda. Saya yakin ada kemungkinan besar dia juga dibesarkan di dalam keluarga yang juga pelit kasih pujian, Oke. nggak ngelampang untuk memberikan apresiasi Yes. gitu. So buat saya adalah sudahlah, ya, as long as kita sebagai profesional kita melakukan hal yang terbaik, ketika atasan kita nggak memberikan apresiasi, berarti Anda sudah mengantisipasi aja bahwa enggak lah, jangan ekspektasi terlalu besar, malah ekspektasi terlalu besar malah kita semakin frustrasi. Betul. Kalau misalnya teman-teman dari divisi lain memberikan apresiasi, anggaplah itulah bentuk pujian yang kita terima, dan anggaplah bahwa itu menggantikan pujian yang diberikan oleh atasan kita. Udah, itu aja. Karena kalau enggak, kita Capek bakal sendiri ya. capek sendiri. Betul. Iya. Menunggu Karena nggak akan apresiasi. pernah, menunggu, dia nggak menunggu sebuah apresiasi, nggak pernah dikasih gitu, Yes. ya. Oke. Itu jawaban saya untuk Bu Cecil. Oke, ya. semoga tetap membantu bersemangat ya, dan juga Yes. semangat untuk mengejar achievement lain. Oke. Exactly. Dan yang pasti kita masih ada satu sesi terakhir, Pak Oh, Antoni. iya, Nggak benar. kerasa ya Nggak kerasa. sebenarnya. Tapi yang pasti kita akan rangkumkan juga Iya. sebenarnya gimana sih caranya supaya kita nggak jadi leader yang toxic, Yes. dan gimana caranya kita as tim gitu ya, atau mungkin orang yang menghadapi bos yang toxic harus resign kah jalan utamanya, atau yang Iya. lain ada hal yang bisa kita lakukan. Setelah ini kita akan bahas dalam Smart Emotion, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Yes. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional,
jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Masuki sesi terakhir dalam Smart Emotion masih membahas tentang toxic leaders, my listeners. Ini satu isu yang menarik ya untuk kita bahas pagi hari ini. Yes. Baik menjadi bahan refleksi, bahan kita untuk memilih calon pemimpin ya yang Yes, betul. akan jatuh di bulan Februari nanti, Iya. di tanggal 14 Februari. Dan yang pasti juga untuk kita bisa melihat apakah orang-orang di sekitar kita termasuk bos yang toksik atau tidak, dan gimana kita harus bersikap gitu Iya, ya. betul. Tapi sebelumnya kita mungkin masuk ke refleksi dulu ya, tadi Pak Antoni, kita juga pentingkan hal ini gitu. So bagaimana supaya kita yang mungkin nantinya akan jadi leader ini tidak menjadi toxic leader gitu ya. Iya. Tidak menjadi orang yang merasa paling benar aja sedunia gitu Pak Antoni. Iya. Silakan. Jadi ada beberapa pesan buat para leader supaya kita jangan terjerembab masuk ke dalam jurang dan kita menjadi seorang pemimpin yang toxic itu. Jadi pertama-tama ya itu renungkan tadi apa yang dikatakan dan jadikan itu sebagai bahan refleksi Yes. dari pengalaman kita. Apakah kita berperilaku seperti tadi, seringkali menggunakan teror, memaksa, apakah kita justru menciptakan lingkungan kerja, kita kehilangan orang-orang bagus, orang kita datang silih berganti, Betul. banyak yang resign. Nah, itu bisa jadi semacam petanda buat kita. Ya. Kita harus waspada. Jadi, buat saya adalah sangat penting. Kepemimpinan itu bisa dipelajari kok, sesuatu hal yang bisa kita kembangkan dan kita latih gitu. Ya. Jadi pertama-tama adalah refleksikan buat diri kita. Yang kedua adalah kita bisa merefleksikan kembali juga dari bos-bos kita yang sebelumnya gitu. Bagaimana bos yang menyenangkan perilakunya seperti apa, bos yang buruk itu seperti apa. Nah, perilakunya kan gampang. Betul. Bagaimana caranya kita bisa menjadi lebih banyak berperilaku seperti bos yang menyenangkan itu dan mengurangi bos-bos yang menyebalkan itu. Betul. Ya kan, logikanya seperti itu Yes. gitu. Dan boleh juga sebenarnya dalam hal ini bisa minta penilaian dari rekan-rekan sekitar kita. Atau rekan dari minta dari bawahan kita juga. Boleh. Cuman meskipun itu sulit sih Yes. sebenarnya. Biasanya kalau ditanya sama anak buah, Pasti, menurut kamu bagus gak? Oh bagus, keren bagus, pak gitu. keren. Apalagi kalau dia toksik kan gitu. Betul. Oh pak keren pak gitu. Iya. Ya daripada benjol, daripada Atau mungkin bermasalah, dipotong ya, ada yang dipotong. dipotong gajinya, Betul. ya insentif nggak naik, ya Yes. pangkat tertahan, promosi tertahan. Ya mesti nanya ke sama orang yang kira-kira bisa jujur dengan kita sih. Oke. Menurut mereka apa baik dan buruknya, ya. Nah itu yang bisa jadi bahan buat refleksinya buat kita. Oke. Nah. Tapi ini terkait dengan menilai diri ini, Yes. seorang leader juga harus siap dinilai ya Pak Antoni. Karena Betul. banyak dari kita yang mungkin sebagai leader tuh Ya. ketika dinilai, denial juga Nah sebenarnya. itu yang seringkali terjadi, dia Iya. merasa bahwa enggak kok itu enggak. Jadi intinya sebenarnya cara menerima feedback yang bagus itu kan seperti itu. Makanya kalau misalnya di beberapa pelatihan yang kita lakukan itu, ketika diberi feedback itu no respon. Jadi udah benar-benar misalnya contoh kita pelatihan kayak kita latihan presentation, latihan atau apapun gitu yang berbau skill gitu. Yes. Kita selalu mengatakan bahwa terima feedback, open mind, tidak ada kesempatan untuk merespon gitu. Karena ketika merespon biasanya kita cenderung akan defensif. Yes. Ya terima aja masukan, benar atau salah atau apapun itulah pendapat orang lain tentang diri kita gitu. Ya. Yes. Itu. Jadi harus menerima dengan besar hati ya, Betul. masukan, kritik ataupun saran ya yang diberikan Persis. orang-orang. Betul. Even itu mungkin bawahan Anda, karena Ya. bawahan tuh yang selalu melihat atasan ya justru ya. Ya. Oke. Terus kalau untuk kita nih Pak Antoni yang Yes. mungkin merasa dalam karir sekarang tuh kok kita ketemu sama bos yang
begini ya modelnya yang Ya, toxic betul. gitu. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Karena banyak seperti yang Pak Anthony katakan ya, 75% tadi karyawan resign, keluar dari company, meninggalkan organisasi ya karena bosnya. Berarti ini kan Ya. harus kita kasih tahu sebenarnya tips and triknya tuh apakah resign aja atau ada hal yang lain. Silakan. Bener banget Adri, dan smart listener, saya merasa bahwa hampir seputar training, buku-buku atau artikel, saya banyak menulis di seputar soal bagaimana menyikapi situasi sulit seperti itu. Karena saya termasuk orang yang percaya gini, gampang buat kita untuk menjaga kewarasan kita pada saat ketika segala sesuatu berjalan dengan lancar. Ya, nggak ada masalah. Tapi kan ujian yang sesungguhnya, termasuk kalau kita bicara tentang kecerdasan emosional, itu kan pada saat ketika kita menghadapi atasan yang demikian, pimpinan yang demikian, bagaimana kita merespon, Yes. ya kan? Dan sama seperti kayak kalau di customer service itu menghadapi customer yang sulit, itu kan ujian yang sesungguhnya, bukan pada saat ketika customer yang menyenangkan gitu. Terus bagaimana kita bisa menyikapi? Nah, pertama-tama saya bilang, jangan pernah bertempur, never fight with the toxic leader. Okay. Karena ini berarti pertempuran yang kita tidak akan pernah menangkan gitu. Yes. Ya, ini yang pertama. Karena kita percaya pertama-tama dia yang memegang otoritas kan. Ya. Dan ujung-ujungnya kita harus ngerti, kalau bahasa saya adalah kita harus ngerti kasta kita ada di mana gitu. Oke. Ya. Dan yang kedua adalah biasanya toxic leader itu punya ambisi yang luar biasa. Nah, karena dia ambisi yang luar biasa, dia biasanya punya energi yang besar untuk menunjukkan bahwa aku menang. Ya. Jadi kadang-kadang situasi seperti ini sing waras ngalah. Oke. Kita yang lebih waras kadang-kadang harus mengarah dalam situasi ini. Ya, mengalah bukan berarti kita kalah. Betul. Ya, hanya kita berpikir strategi yang berbeda gitu. Dan saya seringkali mengatakan kalau itu selama tidak terlalu mengganggu, artinya sebenarnya pekerjaan kalian yang tidak dikerjakan oleh teman-teman itu masih di kantor itu masih bisa baik-baik aja. Ya udah, lakukan aja. Jangan sampai terpengaruh oleh mereka itu. Ya. Dan jangan pernah juga menyerang kondisi pribadinya. Yes, karena kita suka banget juga ya ngejudge gitu. Emang dia orangnya kayak gitu kok gitu ya. Emang dia begitu kok gitu ya. Jadi mungkin kita juga nggak tahu pressure kerjaan itu pun bisa menyebabkan orang tuh jadi toxic gitu ya, Betul. Anthony ya. Ya. Nah, makanya gini, strategi penting yang saya selalu katakan dan saya selalu ajarkan waktu ketika di kelas bagaimana menyikapi orang-orang seperti ini adalah menggunakan seni perang Sun Tzu. Oke, gimana tuh? Jadi artinya kita tidak bertempur di medan pertempuran yang kita tidak akan pernah bisa menangkan. Yes. Ya. Jadi ini kan mereka punya kekuatan yang lebih besar. Anggap sebagai pimpinan dia punya kekuatan yang akan lebih besar. Power. Jadi tidak konfrontatif. Tetapi bagaimana Anda sendiri membangun kekuatan sehingga Anda diakui. Jadi hal yang paling penting yang bisa kita bangun adalah membangun 3 ability-nya kita. Ya, itu cara kita membangun kemampuan kita. Credibility, ya, kredibilitas itu artinya kredibilitas kerjaan kita, kemampuan kita. Credibility, ability, dan dependability. Credibility artinya bagaimana kredibilitas pekerjaan kita, hasil kerjaan kita. Ability artinya kemampuan bekerja kita. Dan kemudian dependability. Dependability itu bagaimana menciptakan supaya atasan ini membutuhkan kita. Ya. Jadi seorang toxic leader itu tidak akan pernah diubah. Dan dia tidak akan pernah mendengarkan kecuali dia menganggap diri Anda itu bernilai. Jadi itulah strategi perang yang mesti kita lakukan. Menghadapi atasan seperti itu. Dan saya selalu bilang kepada Anda dan saya selalu mengatakan, ingat bahwa Anda selalu punya pilihan kok. Nggak selamanya seperti itu. Betul. Tapi selama Anda masih bersama dengan dia, gunakan kecerdasan emosional Anda untuk menghadapi mereka itu. Nah, makanya sekaligus juga sebelum di bagian-bagian akhir dari obrolan ini, sekali lagi mau menitipkan informasi bahwa nanti di bulan Maret, bulan tanggal 4 dan 5 Maret, Smart Listener, ada program yang bagus banget untuk Anda belajar bagaimana menjadi cerdas emosi. Seperti yang saya bilang, gampang untuk menjaga emosi Anda ketika situasi tenang. Betul. Tapi tantangan terbesar justru pada saat ketika Anda harus menghadapi situasi sulit, ya kritis, bagaimana menghadapi, termasuk juga atasan sulit seperti itu. Nah, di tanggal 4 sampai 5 Maret ya ada program
kecerdasan emosional 2 hari, program Yes. paling komprehensif, di mana sebenarnya ini sebenarnya bagus juga untuk para leader supaya bertobat juga sih sebenarnya. Karena akan dapat feedback. Yes, Ada 2 that's tes right. yang akan di-assessment yang akan oke. diberikan kepada Anda, termasuk tes EQ Anda dan stamina level Anda. Itu bagian yang penting untuk pembelajaran kita, dan kita akan belajar selama 2 hari ini 4 tangga bagaimana caranya meningkatkan kecerdasan emosional. Ini program paling wajib buat para leader, untuk karyawan juga, bagaimana membangun organisasi yang cerdas emosi. Oke. You should join. Yes, you buat should Anda yang join. belum join. 4-5 ya, Pak Yes, Antoni ya, 4 Maret. sampai Maret. Betul. Oke, nanti infonya boleh update ke Smart FM. Betul, seperti atau itu. telepon ke 0812 Oke. 9805 4929 ya, Oke. atau telepon ke Smart Smart FM. FM, Yes, seperti itu. betul. Oke, mungkin closing statement ya sedikit Pak Antoni, sekitar Ya. 1 menit gitu ya, untuk Ya. kita bisa merangkumkan toxic leader, apalagi sekarang era-eranya kayaknya kita sudah paham gitu dengan konsep toxic Ya. leader ini. Jangan sampai ya kita jadi orang yang ya iya aja deh walaupun toxic kita leader gitu Ya. ya. Leader kita toxic seperti itu. Ya. Silakan Pak Antoni. Oke, so hal yang penting sebenarnya sekali lagi saya ingin mengatakan buat kita yang berada dalam lingkungan seperti itu, ini 2 sisi sih buat kita yang berada dalam situasi ini, dan buat yang para pemimpin, buat kita yang menghadapi bos toksik itu, jangan cepat melabel juga ya pimpinan. Oke. Kayaknya pimpinan saya toksik Toxic deh. deh. Ya, kamu merasakan seperti itu, apakah orang lain juga merasakan hal yang sama? oke. Ya, dan ingat, Anda adalah you are the master of your fate. Andalah tuan atas nasib Anda. Ya. Jadi kalau Anda terus-menerus berada dalam situasi dengan pimpinan seperti itu dan Anda merasa terkuras, Anda sudah coba bertahun-tahun dan terus-menerus tidak ada perbaikan, Anda selalu bisa membuat keputusan kok, Yes. gitu ya. Tapi lakukan keputusan dengan Matang, cerdas, ya. dan kalaupun Anda bertahan dalam lingkungan seperti itu, be smart gitu ya. Yes. Jangan bertempur di dalam pertempuran yang Anda tidak akan pernah menangkan ya, khususnya melawan pimpinan yang seperti itu ya. Dan jangan terlalu terpengaruh Smart Lister dengan kata-kata sikap dari para toxic leader ini, karena mungkin memang dia sendiri yang bermasalah, bukan Anda yang bermasalah. Betul. Kalau Anda terlalu baperan, terlalu menganggap terlalu menganggap Merasa lah, semua merasa. dirasa-rasa ini apa yang dikatakan, bisa jadi Anda nggak jadi apa-apa dengan pimpinan yang seperti itu. Udahlah, lupakan, forget it. Jangan terlalu dianggap hati gitu, masukin di hati gitu ya. Oke. Dan buat para leader juga, Aha. ingat, remember, yang ingin saya katakan ini catatan penting juga. Oke. Posisi itu tidak selama-lamanya. Yes. Suatu ketika Anda akan turun. Turun juga. Nah, kalau Anda berperilaku sebagai toksik dengan perilaku seperti itu, waktu Anda jatuh itu bakal painful banget gitu. Betul. So, pikirkan suatu saat ketika Anda jatuh, bagaimana orang akan mengenang Anda. Ya, dan kemudian jangan berpikir bahwa orang itu mengikuti Anda hanya karena Anda membayar mereka gitu ya. Mereka juga punya keputusan atas nasib mereka. Kalau Anda nggak bisa mengurusi mereka dengan baik, Kursi mereka di sini gampang dulu ya. akan pergi dari organisasi Anda. Kita akan kehilangan orang-orang bagus gara-gara sikap kita. Yes. Ini yang perlu kita pertimbangkan sih. Oke, Sip. yes. Yang pasti, Ya. small listeners, untuk kita yang mungkin soon to be leader gitu ya, ini Ya. bisa menjadi perhatian untuk kita bisa merefleksikan secara berkala apakah diri kita juga punya kecenderungan untuk menjadi toksik gitu ya. Ya. Jadi menurut Audrey sih intinya ketika kita mungkin menjadi pemimpin banyak-banyak mendengar gitu ya. Jangan Iya, banyak-banyak betul. ngomong ya Pak Antoni. Iya, betul. Harus balance. Ya, Sehingga kita pun tahu sebenarnya sejauh apa proses kita memimpin tim-tim kita seperti itu. Setuju banget. Setuju ya? Kalau begitu, listeners, semoga Anda juga setuju dengan perbincangan kita kurang lebih 1 jam ini. Ya. Semoga bisa menjadi insight yang menarik, dan Anda juga boleh share video ini jika menarik. Ya. Mungkin boleh sentil atasan-atasan yang toksik gitu ya, kirim ke grup kantor. Ini topiknya bagus banget nih Pak, boleh tonton ya gitu. yes, betul. Supaya mereka bertobat. Betul. Yes. Jadi bisa dikirimkan video Ya. ini di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kalau begitu kami pamit, small listeners. Saya Audrey Juwana. Dan saya Antoni Dio Martin. Salam antusias. You've just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.